wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Alhamdulillah baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya. Mudah-mudahan keadaannya seperti ini terus sampai dengan menjelang ujian, sehingga tidak ada tinggal belajar. Pada hari ini sebelum Bapak memulai pembelajaran dengan materi yang baru, masih ingat perjumpaan yang lalu kita bahas tema tentang apa? Ya, cuci tangan. Ya, tentang apa? Al-Kuliyatul. Apa saja Al-Kuliyatul al-Awsat? Coba. Jadi Al-Kuliyatul al-Awsat apa saja? Yang kamu ingat? Oh, kamu di stand. Oke, di stand berarti kemarin sudah masuk ya. Ada tugas semua. Boleh, Doni. Apa saja Al-Kuliyatul al-Awsat? Ya. Ada hirs hati. Oke, kedua. Ada hirs anak. Oke, tiga. Ada hirs aku. Empat. Ada hirs Allah. Lima. Ada hirs Allah. Oke, ada 5 ya. Masih ingat semua? Masih. Tugas kemarin yang belum kirim PPT-nya ke Bapak, kirim lewat WA. Jadi Bapak cek, Bapak akan lihat penilaiannya. Oke, selanjutnya Bapak minta pada kalian biar semangat belajarnya. Kalau Bapak katakan hai, kalian jawab halo. Bapak katakan halo, jawab hai. Tapi dengan kalau hai, maka kamu hai begini. Ya, begini aja tangannya. Kalau halo, dua tangan. Yang salah nanti boleh. Hai. Halo di mana? Kalau halo, ini kan, ini halo nih. Kalau hai, satu tangan. Hai. Halo halo. Oke, Sani. Hai. Oke. Baik, sekali lagi ya. Kalau hai, satu tangan. Kalau halo, oke. Hai. Halo. Halo, hai. Baik, kita masuk ke materi ya. Tema kita menghindari penyakit hati. Menghindari penyakit hati. Ternyata penyakit itu bukan hanya penyakit yang secara fisik atau dalam istilahnya lahir ya. Kalau fisik nampak nggak penyakitnya? Kalau fisik nampak nggak? Kalau kalian luka di tangan kelihatan? Gampang diobati? Karena titiknya terlihat, lukanya terlihat. Ternyata di samping itu ada juga yang namanya penyakit hati. Nampak atau tidak? Tidak nampak. Tapi berdampak nggak? Dampaknya terlihat nggak? Oke, Darka, penyakit hati terlihat nggak? Enggak. Dampaknya terlihat nggak? Dampaknya terlihat. Seperti apa, Darka? Iri. Dampaknya gimana kalau iri? Iri. Dampaknya apa? Iri kan sebutannya. Dampaknya apa?
kalau itu terjadi. Ini kamu iri nih pada seseorang, apa dampak itu nanti? Bisa jadi perselisihan. Nah, jadi kalau penyakit hati itu tidak nampak, tidak terlihat, tapi dampaknya bahkan bahayanya lebih besar. Dalam pertemuan ini dua saja yang kita bahas, karena kalau disebutkan penyakit hati itu banyak. Satu, godok dan gibah. Godok. Di antara kalian ada pernah dengar godok? Oke. Antara godok dan gibah lebih sering mana familiar? Gibah. Coba Bapak minta, kamu boleh. Apa yang kamu ketahui tentang gibah? Ngomongin orang. Ayo orang. Sampai situ. Oke. Pun gibah, apa yang kamu tahu? Ngomongin orang di belakang. Coba kamu ikut, kamu terus sini. Kata Mut, ngomongin orang di belakang. Seperti sini. Apa sini? Jadi ngomongin orang di belakang. Kamu masuk sana. Masuk sana. Kamu ngomongin. Ini ngomongin orang di belakang. Isikan. Makasih. Jadi yang dimaksud tuh ngomongin orang di belakang seperti apa yang kamu tahu? Oke. Kita sempurnakan kalimatnya, membicarakan aib keburukan orang lain tanpa kehadirannya, tanpa pengetahuan. Orang itu tidak ada, tapi kita bicarakan dengan orang lain. Contoh, satu orang di kelas ini Abiu nggak ada, lalu kalian semua membicarakan tentang Abiu, hal-hal keburukannya. Kamu ceritakan tanpa ada Abiu, ya. Sekalipun yang dibicarakan itu benar, nah itu disebut bodoh. Bagaimana? Apa sih itu? Bodoh. Ya. Salah ya? Gimana bagaimana? Gibah. Ya. Nah, kalau yang dibicarakan tentang Abi itu benar, disebut bodoh. Oke. Kalau yang dibicarakan tentang Abi salah, sesuatu tidak fakta, disebut bodoh. Bapak minta simpulkan. Simpulkan. Sally ke depan. Simpulkan. Jangan duduk, kita duduk. Iya. Iya. Gibah bagaimana? Oke. Tanpa sebentar. Nah, sekalipun itu benar adanya disebut apa sih? Nah, kalau itu tidak benar dibicarakan bodoh. Pertama saja. Oke. Sampai sini paham? Berikutnya yang tadi kalian masih asing dengan istilah godok. Godok itu sikap temperamental. Kalau temperamental? Marah-marah, berlebihan, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Temperamental. Ini bahaya. Kita berbicara tentang bodoh temperamental. Ya, si orang kalau sudah masuk seperti apa sih?
Contohin. Iya kan? Apaan sih lu ya? Kira-kira bisa pengaruh ke ucapan nggak? Bisa. Apa yang keluar kata-katanya? Ya, Kata-kata kasar. Kasar. Oke. Terus kalau marah itu berdampak ke mata, bagaimana pandangannya? Menurut. Kalau marah lari ke tangan. Mukul. Oke, baik. Berarti marah berbahaya. Sudah tahu sekarang apa itu godok? Sikap temperamental pemarah pada seseorang. Ini berbahaya sekali. Berapa banyak gara-gara sebab marah, hubungan yang sudah bertahun-tahun terjalin dengan baik bisa pecah gara-gara yang hanya sesak. Oke? Nah, jadi apa itu godok tadi? Oke. Apa itu ghibah? Dua hal ini merupakan penyakit yang jangan sampai terjadi pada diri kita. Oke? Oke. Bapak rasa itu pembelajaran kita pada hari ini tentang menghindari penyakit hati, godok dan ghibah. Bapak tugaskan kepada kalian ya untuk mencari pengertiannya, kemudian mencari dalil nakliynya di dalam Al-Quran atau hadis. Ada nggak dalil tentang menghindari penyakit hati, godok dan ghibah di Al-Quran atau di hadis? Cari Arab dan nakliynya. Pertemuan berikutnya kita akan presentasikan tentang itu. Boleh Bapak bertanya kepada kalian, setelah godok dan ghibah ini Bapak terangkan, kira-kira apa yang bisa kamu simpulkan? Silakan. Kak, diri yang kamu ketahui, kamu simpulkan dari istilah godok dan ghibah. Ya, simpulan yang kamu telah pelajari tadi. Tentang ini bahayanya. Berbahaya atau tidak? Oke, simpulannya apa kalau ini berbahaya? Ya, menghindari godok dan caranya seperti apa kamu? Oke, prasangka baik terhadap. Oke, terus seperti itu cukup. Oke, cukup. Terima kasih. Berikutnya, Kak, berdiri. Apa yang kamu simpulkan terkait godok dan ghibah? Jangan ngomongin orang. Gimana langkah kamu supaya tidak membicarakan orang lain? Berpikir positif. Berteman dengan siapa saja. Kalau orang yang suka ghibah perlu ditemani kan? Hindari. Oke, terima kasih. Oke, dan ingat tugas dari Bapak, kalian cari pengertiannya, lalu dalil naklinya di dalam Al-Quran dan hadis, tulis Arab beserta artinya. Nanti kita akan diskusikan pada pertemuan berikutnya, dan kita tutup pertemuan kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan lupa tugas dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.